Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Gopin dengan NIM 1031200010006 dari Prodi Ilmu Pemerintahan kelas A reguler A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang demokrasi, sistem politik, dan partai politik. Adapun tujuan pada pembuatan video pada hari ini ialah untuk pemenuhan tugas ujian akhir nasional dengan mata kuliah Sistem Politik Indonesia. Baik, langsung saja kita pembahasannya, yaitu keterkaitan. Demokrasi, sistem politik, dan keterkaitan dengan partai politik, yang dimana demokrasi yang dianut ialah demokrasi perwakilan. Tentunya demokrasi perwakilan membutuhkan partai politik. Partai politik itu fungsinya adalah sosialisasi politik. Selanjutnya ialah berkaitan dengan fungsi artikulasi agregasi dan fungsi komunikasi politik dan rekrutmen politik. Ada beberapa hal yang terpenting dari keterhubungan itu. Setelah adanya demokrasi, perwakilan, dan dibutuhkannya partai politik, jelas ada proses yang berjalan yang berada di berbagai sistem. Terlebih sistem politik demokrasi atau demokratis. Yang pertama adalah adanya fungsi terkait dengan input-input. Adapun fungsi input itu diantaranya yang pertama ialah sosialisasi politik. Sosialisasi politik merupakan suatu cara untuk memperkenalkan nilai-nilai politik, sikap-sikap, dan etika politik yang berlaku atau yang dianut oleh suatu negara. Yang kedua ada rekrutmen politik. Rekrutmen politik adalah suatu proses seleksi atau rekrutmen anggota-anggota kelompok untuk mewakili kelompoknya dalam jabatan-jabatan administratif maupun politik. Setiap sistem politik memiliki sistem atau prosedur rekrutmen yang berbeda. Anggota kelompok yang direkrut atau diseleksi adalah yang memiliki suatu kemampuan atau bakat yang sangat dibutuhkan untuk suatu jabatan atau fungsi politik. Yang ketiga ada artikulasi kepentingan. Artikulasi kepentingan adalah suatu proses penginputan berbagai kebutuhan, tuntutan, dan kepentingan melalui wakil-wakil kelompok yang masuk dalam lembaga legislatif agar kepentingan, tuntutan, dan kebutuhan kelompoknya dapat terwakili dan terlindungi dalam kebijaksanaan pemerintah. Yang keempat ada agregasi kepentingan. Agregasi kepentingan merupakan cara bagaimana tuntutan-tuntutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok yang berbeda digabungkan menjadi alternatif kebijaksanaan pemerintah. Agregasi kepentingan dijalankan dalam sistem politik yang tidak memperbolehkan persaingan partai secara terbuka. Fungsi organisasi itu terjadi di tingkat atas maupun di dalam birokrasi dan berbagai jabatan militer sesuai kebutuhan dari rakyat dan konsumen. Yang kelima ada komunikasi politik. Komunikasi politik adalah salah satu fungsi yang dijalankan oleh partai politik dengan segala struktur yang tersedia. Mengadakan komunikasi informasi, isu, dan gagasan politik. Media massa banyak berperan sebagai alat komunikasi politik dan membentuk kebudayaan politik. Fungsi input berupa tuntutan dan dukungan disalurkan dan dibahas oleh suprastruktur politik di Indonesia. Suprastruktur tentunya bersifat trias politika yang membahas perundang-undangan Indonesia adalah eksekutif dan legislatif. Di sini pembahasan itu akhirnya menjadi sebuah output. Pembuatan kebijakan, penerapan kebijakan, dan penghakiman kebijakan. Penghakiman kebijakan dimiliki oleh yudikatif, sedangkan penerapan kebijakan dimiliki oleh eksekutif. Dan pembuatan kebijakan di Indonesia adalah dari eksekutif dan legislatif. Dari output ini tentunya ada yang namanya feedback atau timbal balik. Ini nantinya akan menjadi sebuah input kembali dan disinilah perannya di proses input maupun suprastruktur politik hingga output, yaitu peran partai politik. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.